Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Cukup sekali kau lukai hati ini, tak ingin terulang kembali. Kau tinggalkanku sendiri. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau hanya di hati saja, untuk selama-lamanya. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau hanya di hati saja, untuk selama-lamanya. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman saat ini dilayani oleh Penatua Rospita Lingga. Ajakan beribadah, jemaat marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin kuikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tentamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita tahbiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Roma 12 ayatnya yang pertama yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
hari ini. Jemaat, marilah berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini. Kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepada
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Rasul Lukas. Di kitab ini mau menyampaikan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sampai pada waktu dia terangkat ke sorga. Jadi setelah Yesus terangkat ke sorga, pelayanan dan kabar keselamatan itu dilanjutkan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka, kepada murid-muridnya, untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Hasil dari pelayanan murid-murid Tuhan Yesus ini, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini menyebut dirinya pengikut Kristus atau orang Kristen. Berita sukacita dan kabar keselamatan ini bukan cuma di Yerusalem, tapi sampai keluar Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada saat ini dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16 mau menceritakan tentang Roh Kudus yang bekerja melalui para rasul-rasul ini. Kuasa yang diberikan Tuhan Yesus melalui Pentakosta, peristiwa Pentakosta pada waktu itu memberikan pengaruh yang besar, kekuatan yang sangat besar. Rasul-rasul ini diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan, untuk mengusir roh-roh jahat, dan melakukan tanda-tanda mujizat. Sekali lagi, tanda-tanda mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh rasul-rasul ini membuat semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kekuasaan Yahudi pada waktu itu dan kekuasaan Romawi yang ingin mematikan kekuasaan Tuhan tidak berhasil. Ini mau menyampaikan bahwa tidak ada seorang pun atau kuasa apapun yang bisa menghalangi atau menghentikan, bahkan mematikan kuasa Tuhan. Pada ayat ini, renungan kita ini, para rasul, Petrus dan kawan-kawannya dipakai Tuhan untuk memberikan kelepasan, untuk memberikan kemerdekaan kepada mereka yang masih tanda kutip terjajah oleh sakit penyakit, terjajah oleh pengaruh-pengaruh atau gangguan-gangguan roh jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada 5 hal yang bisa kita lihat tentang perbuatan para rasul yang berkumpul di Serambi Salomo pada waktu itu. Yang pertama, rasul-rasul dan orang-orang percaya berkumpul, bersekutu, dan mengadakan banyak tanda-tanda mukjizat. Itu ayatnya yang ke-12. Yang kedua, mereka sangat dihormati oleh banyak orang. Itu ayatnya yang ke-13. Yang ketiga, orang percaya bertambah banyak. Itu ayatnya yang ke-14. Yang keempat, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas tilam. Itu ayatnya yang kelima. Ya, ayatnya yang ke-15. Yang kelima, orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun ke Serambi Salomo itu. Ini ayatnya yang ke-16. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengupas bagian yang pertama. Kita lihat ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Kristen mula-mula tidak mempunyai gedung sendiri untuk beribadah.
mereka bertemu, mereka berkumpul di Serambi Salomo. Mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang beraneka ragam di hadapan orang banyak. Banyak orang yang terkagum-kagum pada waktu itu. Banyak orang yang terheran-heran melihat pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada para rasul untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menyembuhkan orang-orang yang kemasukan roh jahat. Di Serambi Salomo inilah bukan cuma para rasul, tapi semua orang yang percaya selalu datang berkumpul. Mereka menjalin persekutuan yang erat. Sekali lagi, mereka menjalin persekutuan yang erat. Mereka berkumpul, mereka bersatu dan bersekutu sambil mendengarkan khotbah-khotbah rasul tentang firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu penjelasannya ini ada peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Ananias dan Safira. Sepasang suami istri yang meninggal secara tiba-tiba karena mereka mendukakan Roh Kudus, karena mereka mendustai Roh Kudus. Jadi mereka meninggal secara mendadak. Ini kaitannya atau hubungannya dengan hasil penjualan tanah ya, yang diserahkan kepada Petrus, Rasul Tuhan pada waktu itu. Mereka mendustai Roh Kudus. Orang banyak itu tahu peristiwa ini, tahu ya. Jadi mereka takut kalau nanti mereka akan seperti Ananias dan Safira itu. Kalau mendustai Roh Kudus akan mati. Seperti pasangan suami istri ini. Nah, makanya mereka takut menggabungkan diri pada waktu itu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Maksud ayat ini adalah pemberitaan Injil, kerajaan Allah yang membawa sukacita dan membawa damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Semakin lama semakin diterima banyak orang. Mereka percaya bahwa kabar baik, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul itu semakin menarik perhatian mereka. Sehingga semakin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang keempat, ayatnya yang ke-15 mengatakan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas tilam. Nah, hal ini dilakukan orang banyak itu ada maksudnya. Dengan harapan supaya kalau sewaktu-waktu Rasul Petrus lewat, ya, maka mereka akan terkena bayangannya saja loh. Terkena bayangan Rasul Petrus itu dan mereka disembuhkan. Nah, yang kelima, ayatnya yang ke-16 mengatakan, dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira penjelasan tentang ayat-ayat firman Tuhan ini. Sekarang bagaimana firman Tuhan ini kita bawa dalam kehidupan kita pada saat ini? Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, Tuhan mau supaya kita membangun dan memperkuat persekutuan dengan Tuhan, seperti rasul-rasul dan orang percaya yang berkumpul di Serambi Salomo pada waktu itu. Kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Dan kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Gak ada alasan Bapak Ibu ya, gak ada alasan karena pandemi COVID-19, gereja ditutup,
terus kita tidak bersekutu, kita tidak beribadah, dan kita tidak mendengarkan firman Tuhan, nggak ada alasan. Kita bisa beribadah, kita bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan di rumah, bersama keluarga kita, bersama suami kita, istri kita, dan anak-anak kita melalui kanal YouTube. Nggak ada alasan juga kita nggak beribadah karena kita nggak punya HP. Nggak ada alasan. Kita nggak punya pulsa, apa istilahnya kuota, nggak ada alasan. Ya, karena kita juga bisa beribadah dengan menggunakan apa? Sabda Bina Umat. Ya, yang penting niat. Yang penting niat kita. Ya, justru Bapak Ibu Saudara di situasi seperti inilah, di masa pandemi ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Gak bisa dipungkiri Bapak Ibu, virus corona ini membuat kita khawatir, membuat kita takut. Kalau kita lihat berita ya, di TV, banyak sekali yang meninggal karena virus corona ini. Ya, begitu juga kalau kita buka HP, ya, ada saja berita di WA grup keluarga misalnya, di WA grup teman-teman, ya, ada saja yang terkena atau terpapar COVID-19 ini, ya, bahkan banyak yang meninggal, ya, entah itu tetangga kita, entah itu teman kita, teman saya baru meninggal kemarin, kena COVID-19, atau mungkin saudara kita, ya, saudara kita yang paling kita kasihi, keluarga kita, menghadap Sang Pencipta. Karena virus corona ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Kita hanya bisa apa? Menangis, hanya bisa bersedih. Ya, karena banyak sekali yang meninggal karena virus COVID-19 ini. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, selagi masih diberi kesempatan hidup, kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita syukuri, kita dikasih kesehatan sama Tuhan, kita disertai sama Tuhan, keluarga kita dikasih sehat, kita dikasih sehat. Bagaimana kita mensyukuri itu semua? Dengan cara beribadah, ya, bergaul akrab dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan yang paling penting melakukan firman itu dalam hidup kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan, maka Dia akan memberi kita kekuatan. Penyertaannya di dalam hidup kita, iya dan amin. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah yang membawa apa? Membawa sukacita dan membawa damai sejahtera kepada orang lain. Bagaimana caranya? Dengan sikap dan perbuatan kita. Dengan sikap dan perbuatan kita. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pun harus meneladani Yesus. Bagaimana sikap dan perbuatan Yesus, kita harus teladani itu. Ya, perilaku kita dan kehidupan kita sebagai orang percaya harus kita perhatikan dan harus kita jaga. Ya, supaya orang lain bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang selalu membawa sukacita, membawa damai sejahtera kepada banyak orang. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, di Sabda Bina Umat, tema bacaan kita pagi ini, kemerdekaan adalah anugerah Allah. Kita berada di bulan Agustus pada saat ini. Bulan dengan nuansa atau bulan kemerdekaan bagi bangsa kita, Indonesia. Kemerdekaan hidup
kita juga semata-mata adalah anugerah Allah. Jadi hidup kita, kemerdekaan kita semata-mata itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Kita semua pastilah mau merdeka. Merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari masalah rumah tangga kita, merdeka dari keadaan ekonomi kita, merdeka dari hal-hal yang membelenggu atau dari hal-hal yang menjajah, tanda kutip, yang menjajah hidup kita. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini bukan karena kehebatan kita, tapi semua itu karena Allah yang memberi. Allah yang berkenan memberi kita kemerdekaan. Allah yang berkenan memberi kita kelepasan. Tuhan bisa memakai cara yang sederhana sampai cara yang luar biasa untuk memberi kita kebebasan. Kebebasan dari sakit, kebebasan dari pergumulan kita. Tuhan bisa memakai cara apa saja untuk memberikan kita kemerdekaan. Bagi kita yang percaya, ya, bagi kita yang percaya kepadanya, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara, di dalam menjalani hidup ini kita harus terus-menerus menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Harus tetap kita jaga iman percaya kita. Dan harus kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita untuk terlepas dari berbagai masalah, dari berbagai pergumulan yang kita hadapi. Sebagai orang yang sudah menerima anugerah kemerdekaan dari Allah itu, maka sudah seharusnya lah kita juga menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memberikan kelepasan, memberikan kemerdekaan, memberikan kesembuhan bagi orang lain. Sehingga kita akan bersama-sama menikmati anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau mau hadir dalam persekutuan kami pada saat ini. Melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang baru saja kami dengar, Tuhan mengingatkan kami bahwa kemerdekaan hidup kami adalah anugerah dari Tuhan. Ajar kami untuk bisa memaknai kemerdekaan yang Engkau berikan dengan hidup seturut dengan kehendak-Mu.
Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pada saat pandemi ini. Berkati Tuhan usaha-usaha pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 yang saat ini sedang dialami bangsa kami. Berbagai upaya yang dibuat oleh pemerintah, aparat, para medis, Satgas COVID-19, dan kebersamaan masyarakat untuk bersatu padu menghadapi situasi pandemi dengan kesadaran yang sama untuk memutuskan mata rantai penyebarannya. Kami mohon pulihkan negeri ini dengan berbagai hal yang sedang disiapkan oleh pemerintah kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami mendengar tentang berbagai proses yang sedang dialami oleh beberapa orang, jemaat-Mu yang kami tahu, yang barangkali sedang isolasi mandiri saat ini, atau mungkin yang dirawat di rumah sakit. Kami bersatu hati dan memohon ya Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami ini yang sedang sakit, yang bergumul karena sakitnya, pulihkanlah mereka. Tambahkanlah sukacita dan damai sejahtera, karena kekuatan untuk menghadapi sakit adalah hati yang gembira sebagai obat yang manjur. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi masalah, baik itu masalah pekerjaan, usaha, atau mungkin masalah ekonomi. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tolong ya Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi mereka. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, oleh karena ditinggalkan orang-orang yang disayangi dan yang dicintai. Khususnya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Paskalina, dan anak-anak yang beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah muliakan suami, papa yang sangat mereka sayangi, Bapak almarhum Hari Kriswantoro. Bapak, kami tahu dan kami bisa merasakan betapa mereka sangat kehilangan atas meninggalnya Bapak terkasih. Tolong Tuhan, kuatkan Ibu Pendeta kami dan anak-anak. Engkaulah Tuhan yang saat ini pengganti Bapak untuk mereka, yang memberi kemampuan dan kesehatan dan juga yang selalu menghibur mereka. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan Ibu Pendeta dan anak-anak. Jaga dan lindungi mereka selalu Tuhan. Berkati orang-orang yang dengan cinta kasih mendampingi mereka dan yang selalu peduli kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pelayanan kami pada pagi hari ini, majelis yang bertugas, pemain musik, pemandu pujian, tim multimedia, petugas sound system, berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Bapa, terpujilah nama-Mu. Di akhir syafaat ini, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bersukacita, mereka yang bergembira oleh karena pertambahan usia 1 tahun dan ulang tahun perkawinan, juga saudara-saudara kami yang berhasil sembuh dari sakit, atau anak-anak kami yang berhasil pada tingkat-tingkat pendidikan, pekerjaan atau usaha mereka. Sempurnakan sukacita mereka, dan kiranya semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa syafaat yang sudah kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya
pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, dibina kita pun anugerah dan berkah yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Muliakan namamu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh, ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia mendukung, diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia masih sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia akan mengangkatmu. Saudara, kita memang tidak dapat berjalan sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak kuat. Karena itu buat sahabatku Pendeta Paskalina, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, supaya Dia membimbing engkau dan anak-anakmu. Melewati lembah duka semu, Jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biar kasih